Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanuda Kemaabar. Saya lulusan dari Institut Seni Indonesia Surakarta, jurusan Etnomusikologi. Di sini saya akan mempresentasikan cara mengajar saya di dalam kelas. Hal ini saya akan menjelaskan materi untuk kelas 7 untuk mata pelajaran seni budaya dalam kaitan seni musik. Materi yang saya sajikan pertama ini adalah teknik bernyanyi yang bernama unisono. Oke, sebelumnya saya akan mulai beberapa saat lagi. Oke, sudah. Oke, selamat pagi anak-anak. Di sini Bapak akan memberikan materi pertama untuk seni budaya kelas 7, yaitu bernyanyi dengan teknik unisono. Ya. Siapa yang pernah ataupun mendengar nama teknik seperti itu? Apakah ada yang pernah? Jika belum, Bapak akan coba bantu menjelaskan ya. Teknik unisono merupakan sebuah teknik bernyanyi dengan satu suara. Biasanya anak-anak akan mendengarkan orang menyanyi itu pasti sama dengan melodi yang ada di dalam musiknya. Jangan jauh-jauh, kita coba cari contoh yang dekat. Bapak akan berikan contoh. Ketika anak-anak mendengar suara pada hari Senin, pada satu upacara menyanyikan lagu Indonesia Raya, berbagai sekolah ada yang menggunakan satu suara atau dua suara. Biasanya itu hanya menggunakan satu suara, yaitu suaranya itu sama, atau suara yang dibunyikan itu sama dengan melodi yang ada di partitur nadanya. Apa itu partitur? Partitur itu merupakan bahasa nada yang digunakan untuk para komposer atau pembuat musik. Jadi seperti itu lebih tepatnya. Jadi anak-anak tidak usah bingung. Kembali lagi, Bapak tadi sudah memberikan contoh, yaitu ketika anak-anak setiap Senin pagi upacara pasti mendengar suara dari paduan suara di mana menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pasti terdengar hanya satu suara saja. Nah, itu contoh yang dekat untuk kita. Sebenarnya masih ada banyak lagi, cuman berhubung materi ini Pak Guru membatasi agar tidak semana-mana, coba kita fokuskan dulu, yaitu teknik unisono tadi, dimana teknik satu suara ya. Satu suara merupakan teknik yang mudah dimengerti untuk orang yang baru belajar bernyanyi. Setelah paham mengenai bernyanyi yaitu dengan unisono tadi, sebenarnya ada hal yang terpenting sebelum masuk ke dalam teknik unisono, yaitu ada dua dalam kita bernyanyi itu. Yang pertama adalah teknik pernapasan dan kedua adalah teknik vokal. Itu dua hal yang berbeda ya anak-anak. Mohon diingat, itu dua teknik yang berbeda. Loh Pak, kenapa kok bisa berbeda? Ya, di sini Bapak akan menjelaskan. Ketika saya dan kalian bernyanyi, pasti kalian merasakan adanya tarikan nafas dari perut, terkadang dari dada, terkadang dari kepala juga. Nah, itu sebenarnya itu di dalam bahasa musik itu ada namanya ya anak-anak. Tidak semata-mata wah saya menyanyi pakai suara perut itu ya udah saya pengen sobat, bukan begitu caranya. Tapi dalam bahasa musik itu ada caranya. Yuk kita ulas satu-satu. Yang pertama adalah teknik pernapasan dada. Oke, teknik pernapasan dada biasanya itu digunakan untuk penyanyi-penyanyi yang dalam artian memiliki power atau tenaga yang kuat dalam bernyanyi. Dalam artian dia bernyanyi bisa panjang. Dalam arti panjang itu gimana Pak?
durasinya ketika mereka nyanyi itu panjang, bukan pendek-pendek. Dalam arti itu bukan pendek-pendek, itu kalau kamu itu nyanyi itu nggak ngos-ngosan gitu, bahasanya seperti itu. Nah, keuntungan pernapasan dada itu ya benar. Ketika kalian menggunakan teknik pernapasan dada, power Anda semakin kuat, emosi Anda ada. Cuman pasti ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Yaitu dia tidak bisa panjang dalam bernyanyi atau lebih cepat kehabisan tenaga kalau sering menggunakan teknik dada. Jadinya seperti itu. Ya tidak salah kalau ingin menggunakan teknik dada, cuman yang harus diperhatikan lagi, gunakan pernapasan teknik dada itu pada porsi yang pas, tidak dari awal lagu sampai akhir lagu itu menggunakan pernapasan dada. Itu tujuannya apa? Agar tubuh kita itu bisa mengeluarkan suara yang bagus, karena konsisten tenaga kita itu tidak kemana-mana, ya cukup dengan konsisten dari A sampai ke opsi Z gitu. Jadinya tidak ada tidak ada namanya itu keterjerumplangan, atau mungkin dengan bahasanya itu tidak naik turun, tidak stabil gitu. Jadinya seperti itu. Kalau untuk pernapasan yang kedua itu biasanya itu orang yang sudah bisa bernyanyi akan menggunakan teknik ini biasanya, yaitu teknik bernyanyi dengan pernapasan perut. Kenapa perut, Pak? Ya, perut itu merupakan sumber atau alat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ketika kita menggunakan pernapasan teknik perut, nah di sini kita bernyanyi itu akan stabil. Stabil itu apa? Jadinya tidak naik turun, tapi garis lurus terus, tidak ada gelombang naik turun. Itu keuntungannya. Kerugiannya apa? Ya kerugiannya kalau menggunakan teknis pernapasan perut itu sebenarnya itu lebih cenderung ke ketika kalian bernyanyi sering menggunakan pernapasan perut, kalau sebelum kalian bernyanyi itu belum makan atau belum mengisi perut, itu pasti akan terjadi kelaparan yang pasti itu. Dan ketika kelaparan, pasti pikiran penyanyi itu akan tidak fokus, jadinya kemana-mana dan menghasilkan sebuah ketidakstabilan tadi, seperti itu. Dan untuk secara nafas panjang ya lebih panjang dari pernapasan dada tadi, karena nafas perut itu bisa kita jaga dengan stabil. Sebenarnya pernapasan dada itu bisa, cuman kembali lagi fungsi pernapasan dada itu memberikan unsur emosional ketika kita bernyanyi. Padahal setiap lagu itu kan tidak semuanya emosional dari menit awal sampai menit terakhir, cuman ada bagian tertentu yang terdapat unsur emosionalnya. Nah terus itu gimana ya Pak cara menggunakan teknik pernapasan perut? Gini, contoh yang paling gampang, ketika kalian tidur, kalian pasti menggunakan pernapasan apa? Secara kalian nggak sadar, pasti kalian itu menggunakan nafas perut. Coba kalau kalian mau tidur nanti, kamu pegang perut kamu ya dengan tangan, ya kan? Kamu taruh tangan kamu di atas perut. Kalau kalau tangan kamu nanti naik turun, nah di situ fungsinya pernapasan perut. Tinggal kamu mau bernyanyi atau ya langsung tidur, kan bilangnya cuma itu. Jadinya begitu. Jadinya teknis pernapasan dada itu ya tadi. Jadi kalau secara postur tubuh, Bapak akan coba contohkan. Jadi nafas kita itu otomatis dada kita akan keangkat, turun langsung dan keangkat lagi. Nah ini biasanya menggunakan pernapasan dada. Kalau perut, ya ini Bapak kan punya perut yang agak besar ini, kan agak kelihatan. Ketika menggunakan pernapasan perut, Bapak coba contohkan dengan sebuah alunan nada saja. Do, re, bisa lihat mi, fa, sol, la, si, do. Lah,
anak-anak tadi bisa melihat yang bahwa dada bapak ini tidak terangkat, melainkan perut ini yang bekerja, yaitu maju mundur maju mundur maju mundur. Itu ya anak-anak. Dan yang terakhir ada ini teknik diafragma. Ini adalah teknik dari penyelarasan antara teknik dada yang dikombinasikan dengan teknik perut yang menghasilkan kekuatannya dapat dan kestabilannya ada. Nah, itu biasanya para penyanyi yang sudah yang sudah punya nama, yang sudah main kemana-mana ke luar negeri, dia sudah mempelajari di titik di situ. Jadi coba nanti Bapak habis ini akan memberikan video antara perbedaan pernapasan dada, perut, dan diafragma. Oke, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Bapak coba nanti bantu. Kalau tidak ada, Bapak lanjut untuk materi berikutnya, yaitu teknik vokal. Berkaitan dengan teknik vokal anak-anak, ini juga sama, terdapat 3 macam teknik vokal yang digunakan para penyanyi itu. Yang pertama itu pressuring, ya kan, yaitu pressuring. Yang kedua itu adalah intonasi, dan yang ketiga itu artikulasi. Oke, kita akan bedah satu-satu ya. Dari yang pertama, pressuring itu apa sih, Pak? Oke, Bapak coba jelaskan ya. Pressuring adalah aturan dalam pemenggalan kata-kata dalam bernyanyi. Jadinya kita itu kalau bernyanyi kan pasti ada jeda-jedanya atau ada titik hentinya. Tidak kayak orang bercerita ngomong terus tidak ada henti sebelum ketemu tanda titik kan. Kalau di bahasa musik itu pressuring itu lebih ke pemenggalan kata-kata saat dilantunkan. Contoh kayak lagunya siapa yang gampang, katakanlah lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Kita coba bedah satu persatu dari lirik awal. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, dari penggalan itu kan terlihat Indonesia, Indonesia, bukan Indonesia, kan bukan seperti itu, tapi Indonesia tanah airku. Nah, seperti itu anak-anak. Bisa bedakan antara tadi ketika Bapak nyanyi Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, itu tidak ada pemenggalan kata satupun, asal jalan saja, nggak berhenti. Nah, yang dimaksud pressuring tadi adalah penggalan kata-kata itu tadi. Bapak bercontoh lagi, Indonesia tanah airku. Nah, itu kan ada penempatan sendiri. Indonesia tanah airku. Nah, sudah terlihat jelas kan apa itu pressuring itu tadi, penggalan kata-kata yang tepat dalam dilantunkan. Untuk yang kedua yaitu adalah artikulasi. Nah, ini yang paling penting juga. Dalam artikulasi itu apa sih, Pak? Itu adalah kejelasan penyanyi dalam mengucapkan kata-kata yang dinyanyikan. Oke, paham sampai situ? Pada dasarnya artikulasi itu terdapat huruf-huruf tertentu yang harus jelas dikeluarkan. Yaitu apa? Yang pertama adalah A, yang kedua I, yang ketiga E, yang keempat U, yang kelima A. Kalau dilevelkan gimana? A, I, U, E, O. Oke? Oh, Bapak tadi lah lupa. Yang keempat tadi bukan U ya, tapi E. A, I, U, E, O. Tadi Bapak salah penempatan. Yang pertama adalah A, yang kedua I, yang ketiga U, yang keempat E, dan yang kelima O. Setiap penyanyi itu pasti ada bukan kata sebenarnya, tapi ada huruf yang harus dan pasti itu dilantunkan secara jelas agar didengarkan itu enak. Sekarang kalau Bapak nyoba nyanyi
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Apakah itu jelas anak dengarkan? Tidak jelas kan? Coba kalau kita bedah ya, Indonesia itu terdapat ada huruf I, E, A, O dan O ya. Indonesia. Lah itu ada semua itu lafalnya kecuali U. Tapi itu harus dilafalkan dengan jelas. Kalau tidak jelas kan Indonesia. Nah, kan tidak jelas. Indonesia. Itu kan tidak jelas. Tapi kalau Indonesia itu kan terlihat jelas. Di yang kedua yaitu artikulasi. Yang keempat adalah intonasi. Apa itu intonasi? Coba adakah yang tahu pengertian dari intonasi? Oke, Bapak coba bantu jawab ya. Intonasi itu adalah bahasa musik yang digunakan oleh para penyanyi, yaitu apa itu Pak? Intonasi itu adalah tinggi rendahnya nada. Nada dalam musik barat itu kan ada 7, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, dari 7 nada itu pasti kita susun untuk menciptakan sebuah lagu ya, otomatis. Jadinya dalam lagu tersebut pasti ada tinggi rendahnya nada, dimana kita membutuhkan nada yang tinggi dan nada yang rendah. Tidak mungkin hanya menggunakan satu nada, karena akan terdengar aneh kalau menggunakan satu nada ya. Maka dari itu fungsinya tinggi rendahnya itu tuh agar tercipta suasana yang berbeda, atau tidak flat, atau tidak monoton, atau tidak datar bahasanya. Seperti itu anak-anak. Oke, cukup sekian ya anak-anak untuk materi hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ini ditanyakan. Kalau tidak yang ditanyakan, Bapak akhiri sekarang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.